Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polda Lampung gelar autopsi jenazah napi anak yang meninggal dalam tahanan. Polda Lampung melakukan autopsi jenazah RF berusia 17 tahun, seorang napi anak yang meninggal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Lampung. Autopsi jenazah dilakukan untuk penyelidikan lanjutan terhadap jenazah RF warga Jalan Imam Bonjol, Gang Sultan Anom, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Camat Langkapura Ahmad Husni hadir dalam proses autopsi yang digelar Polda Lampung tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah di kasus RF. Menurut Camat Langkapura Ahmad Husni, saat ditemui Tribun Lampung pada Rabu 20 Juli 2022 sebagai pamong, dirinya hadir sebagai bentuk perhatian. Hal itu karena RF adalah warga Langkapura, tempatnya bertugas sebagai camat. Sementara Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyatakan, proses autopsi guna mencari titik terang kasus RF. Bagi Polda Lampung, proses autopsi terhadap jasad RF masuk bagian ekshumasi. Polda sendiri telah memeriksa 19 saksi dan sudah gelar prarekonstruksi yang dilakukan di Treskrimsus Polda Lampung. Proses autopsi dilakukan tim kedokteran forensik dipimpin oleh Dr. James Ferdian Tambunan. Menurut Pandra, autopsi dilakukan untuk memastikan kematian korban RF seperti sebab kematiannya juga seperti apa. Hari ini pihak keluarga juga telah merelakan untuk dilakukan proses autopsi tersebut, sehingga tidak ada lagi yang menerka-nerka penyebab kematian tersebut karena nantinya dari hasil autopsi akan bisa disimpulkan penyebab kematiannya. Lalu dari 19 saksi yang diperiksa, apakah ada yang mengarah ke tersangka? Pandra belum mengungkapkannya. Nantinya setelah itu akan dilakukan gelar perkara. Ia mengaku dalam kasus ini polisi sudah mendapatkan alat bukti. Para penyidik Polda Lampung juga berharap secepatnya kasus ini bisa terungkap sebab menjadi atensi dari pimpinan. Berita selanjutnya. Polisi sita ribuan lembar materai hasil curian. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung menangkap seorang pelaku penadah ribuan materai dari PT Pos Indonesia. Pelaku yang diamankan berinisial BR berusia 28 tahun, warga Langkapura, Bandar Lampung. BR ditangkap beberapa waktu lalu di kediamannya. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra saat menggelar expose perkara pada Selasa 19 Juli 2022 menerangkan, dari pelaku pihaknya mengamankan barang bukti materai yakni senilai Rp10.000. Ia mengatakan pelaku diamankan setelah polisi berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia Lampung. Dari rumah pelaku BR, barang bukti yang berhasil diamankan pihaknya ialah 4.050 lembar materai pecahan Rp10.000. Pelaku BR bertugas dalam menerima dan menadah barang bukti materai, kemudian dijual kembali kepada orang lain. Denis menambahkan, negara mengalami kerugian hingga Rp1,5 miliar akibat kasus tersebut. Ia menjelaskan ada ratusan ribu materai pecahan Rp10.000 yang dicuri pelaku yang disimpan di dalam satu bungkus karung. Pelaku BR mendapatkan uang senilai Rp200 juta seusai menerima satu kardus besar materai pecahan Rp10.000. Namun dari keterangan pelaku, uang tunai senilai Rp200 juta itu telah habis dipakai untuk berfoya-foya. Uang juga oleh pelaku BR sudah habis untuk judi online.
Dari sisa barang bukti materai yang didapat dari pelaku, polisi juga telah mengamankan ratusan juta uang negara. Total ada 400 juta uang negara yang berhasil diamankan dari aksi pencurian materai oleh pelaku BR ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku BR dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sejauh ini polisi masih memburu satu pelaku utama kasus pencurian materai ini. Pelaku tersebut berinisial F yang merupakan otak pencurian materai tersebut. Namun begitu, Dennis belum mau menceritakan secara detail kepada awak media modus pelaku F dan BR melakukan pencurian itu. Berita selanjutnya, Polres Lambar gelar simulasi Pilratin serentak 2022. Polres Lampung Barat menggelar simulasi pengamanan pemilihan Peratin atau Pilratin serentak 2022 di lapangan Labuhan Jukung, Pesisir Barat pada Rabu 20 Juli 2022. Diketahui pemilihan Peratin atau Kepala Desa serentak di Pesisir Barat akan dilaksanakan pada 27 Juli 2022 mendatang dan diikuti 68 pekon dari 11 kecamatan. Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto mengatakan, Pilratin serentak semakin dekat. Oleh karena itu, seluruh pihak harus tetap menjaga kondusivitas yang ada. Ia mengatakan tujuan simulasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga semua pihak mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi chaos dan harus melapor kepada siapa. Sebab kata Heri, tidak menutup kemungkinan terjadi chaos dan perampasan surat suara oleh masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilihan. Namun ia juga berharap pemilihan nanti akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Dalam simulasi pengamanan Pilratin serentak itu diperagakan mulai dari pemilihan di TPS, pengamanan kotak suara hingga di kecamatan. Selain itu, para personil juga memperagakan apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi potensi kerusuhan dan kericuhan dalam pemilihan Pilratin serentak nanti. Adapun jumlah personil yang diterjunkan pada saat hari H Pilratin yakni sejumlah 468 personil. Terdiri dari personil Polres Lampung Barat yakni ada 340, dari TNI ada 68 personil dan dari Brimopolda Lampung ada 60 personil. Kemudian seluruh personil akan disebar di 68 pekon di pesisir barat yang akan menggelar Pilratin serentak 2022. Berita selanjutnya, Diskes dan YKWS tinjau Vaskes Puskesmas di Kota Metro. Dinas Kesehatan atau Diskes Kota Metro bersama dengan Yayasan Konservasi Waisapoti atau YKWS meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Kota Metro pada Rabu 20 Juli 2022. Peninjauan fasilitas kesehatan ini merupakan inisiasi lanjutan yang telah dilakukan Diskes Metro dan YKWS pada bulan April 2022. Pelaksanaan pembangunan merupakan kerjasama Diskes Metro dan YKWS untuk meningkatkan kesehatan air dan sanitasi di lingkungan Puskesmas Kota Metro. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Waisapoti, Febrilia Ekawati, ada 4 puskesmas yang terlibat dalam program Water, Sanitation, and Hygiene Wash di Kota Metro, yaitu Puskesmas Banjarsari, Iring Mulyo, Mulyo Jati, dan Margorejo. Selain mengenai sanitasi dan kesehatan air, YKWS dan Diskes Metro juga menginisiasi fasilitas kesehatan bagi kalangan disabilitas. Menurut Kadiskes Metro, Erla Andrianti, kegiatan ini didukung penuh oleh Diskes Metro. Ia mengatakan peninjauan untuk fasilitas kesehatan di Puskesmas Metro perlu dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan 7 indikator Wash and Sanitation for Health menurut WHO.
7 indikator tersebut diantaranya air, sanitasi, pengolahan limbah medis, tempat cuci tangan, kebersihan lingkungan, manajemen tenaga kesehatan, dan penggunaan energi lingkungan. Peninjauan pertama dilakukan di Puskesmas Margorejo. Puskesmas Margorejo sudah melaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan sesuai dengan yang sudah diinisiasikan oleh pihak YKWS pada April lalu. Fasilitas yang sudah dibangun diantaranya fasilitas anak dan disabilitas. Fasilitas anak-anak berupa tempat cuci tangan untuk anak dan fasilitas bermain. Untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa toilet yang sudah dapat digunakan bagi penyandang disabilitas tersebut. Toilet bagi penyandang disabilitas sudah disediakan jalur untuk kursi roda agar memudahkan dalam memasuki toilet. Puskesmas Margorejo sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengolahan sampah medis di puskesmas itu. Puskesmas juga memiliki tempat tanaman obat yang disebut dengan toga sebagai langkah pengolahan lahan kosong di lingkungan Puskesmas Margorejo. Berita selanjutnya. Pantai Kuala Penet, Lampung Timur sudah bersih dari limbah minyak. Kondisi wilayah pesisir pantai timur Lampung, tepatnya di Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Saat ini air lautnya sudah bersih dari ceceran limbah minyak. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada 20 Juli 2022, terlihat hanya ada sisa bekas limbah minyak berwarna hitam yang menempel di batu-batu pinggiran pantai Kuala Penet. Sebelumnya, pihak PT Pertamina Hulu Energi atau PHE OSES melakukan pembersihan ceceran limbah minyak di pesisir pantai. Ceceran limbah minyak tersebut berada di pantai di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Pembersihan ceceran limbah minyak dilakukan pada Selasa 19 Juli 2022 kemarin. Upaya dilakukan pihak PHE OSES untuk meminimalisir dampak ke lingkungan sekitar. Head of Comrel and CID PHE OSES Indra Darmawan menyampaikan, ceceran limbah minyak di pinggir pantai langsung dibersihkan. Menurutnya, pembersihan dilakukan oleh tim perusahaan dan dibantu oleh masyarakat. Ia menjelaskan ceceran minyak dimasukkan ke dalam karung dan akan diserahkan kepada pengolah limbah, yakni perusahaan pengolah limbah yang telah mengantongi izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, Kasatpol Airut Res Lampung Timur AKP Yusmawardi pada Rabu 20 Juli 2022 mengatakan, lokasi kebocoran pipa minyak milik PT Pertamina Hulu Energi OSES terjadi di perbatasan Laut Jakarta dan Laut Timur Lampung. Kebocoran itu mencemari pantai di pesisir timur Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Menurutnya, untuk yang terdampak diantaranya Pantai Kerangmas, Pantai Muara Gambas, dan Pantai Kuala Penet. Namun sampai saat ini pihaknya masih mendata luas wilayah yang terdampak ceceran limbah minyak. Selain itu, ia juga mengungkapkan kalau limbah minyak terbawa ke pinggir pantai lantaran sedang musim angin timur. Kendati demikian, hasil pantauan Polairut Polres Lampung Timur, kondisi laut saat ini sudah bersih dari limbah minyak. Berita selanjutnya, ratusan orang ikuti kirap budaya 1 abad PSHT. Ratusan anggota perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT pada Titugu Selamat Datang di Kota Bandar Lampung pada Rabu 20 Juli 2022 siang. Kedatangan mereka itu sebagai bentuk solidaritas guna menghadiri kegiatan kirap budaya Nusantara. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun PSHT yang ke-100 tahun atau 1 abad pada 2 September 2022 mendatang. PSHT sendiri terbentuk pada 2 September 1922.
PSHT menggelar beberapa acara dalam menyambut usia 1 abad tersebut. Di antaranya, kirap budaya dengan diawali pengambilan tanah dan air di tiap cabang atau dari kabupaten dan kota. Kegiatan itu diawali pada 1 Juni 2022 yang dilakukan secara serentak. Kemudian tanah dan air tersebut akan disatukan di Padepokan Agung Madiun pada puncak peringatan 1 abad PSHT. Sebelumnya, dalam gelaran peringatan 1 abad Persaudaraan Setia Hati Tarate di lapangan Merdeka, Karangendang, Lampung Tengah pada Minggu 3 Juli 2022 lalu. Wakil Gubernur Lampung Husnunina Kak Calim mengatakan acara ini sangat positif bagi pemuda dan pemudi di Lampung agar terhindar dari hal yang negatif. Ia mengharapkan PSHT bisa terus bersinergi dengan Pemda dalam segala hal yang tentunya dalam hal pembangunan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.